A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Malikul Quddus. Allah itu Al-Malik. Dia adalah penguasa, King of the King, raja di raja. Apa beda Allah sebagai raja dengan manusia sebagai raja? Manusia sebagai raja itu berawal dan berakhir. Sehebat-hebatnya Fir'aun musnah juga. Sehebat-hebatnya Julius Caesar hancur juga. Sehebat-hebatnya The Great Alexander, atau dalam bahasa Quran disebut dengan Iskandar Zulkarnain, binasa juga. Dalam sejarah manusia modern ada penguasa hebat seperti Mussolini di Italia, mati. Ada Hitler di Jerman, habis. Artinya apa? Kalau manusia berkuasa itu berawal. Setiap yang berawal pasti berakhir. Kekuasaan manusia tidak akan kekal. Manusia itu terikat oleh ruang dan waktu. Tapi Allah sebagai Al-Malik, Dia berkuasa tanpa awal, sehingga tidak ada akhir dari kekuasaannya. Kekuasaan Allah itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Sebab definisi Allah itu adalah tidak memerlukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu pasti memerlukan Dia. Itulah Allah. Maka Allah tidak mungkin beranak. Kalau Dia beranak berarti Dia memerlukan anak, batal Dia jadi Tuhan. Maka Allah itu Al-Malik, raja di raja. Dia berkuasa yang kekuasaannya tidak diberikan orang. Karena tidak diberikan, tentu kekuasaannya juga tidak bisa diambil. Tapi Allah bisa mengambil kekuasaan siapapun yang dikehendakinya. Tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi kalau kita mau aman, minta tolonglah kepada raja yang kerajaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah Allah. Kalau meminta tolong kepada raja yang kekuasaannya berawal dan berakhir, kita akan kecewa. Minta tolong dengan anggota DPR 5 tahun. Tahun berikutnya tadi pilih orang, tanda lagi. Minta tolong dengan gubernur, dengan presiden 5 tahun. Paling-paling 2 periode. Tidak ada yang 3 periode. Artinya terbatas. Terbatas. Kalau kita meminta tolong kepada yang terbatas, kita juga akan menjadi orang yang terbatas pula. Apalagi sehebat-hebat pejabat kita, paling banyak kan rumahnya cuma 3 itu. Saya tidak pernah melihat pejabat yang rumahnya lebih dari 3. Yang pertama rumah pribadi, yang kedua rumah dinas, dan seringkali berakhir di rumah tahanan. Itulah pejabat kita. Jadi Allah adalah Al-Malik dan Dia Al-Quddus, yang maha suci. Kenapa disebut yang maha suci? Sebab tidak ada pemimpin yang tidak punya cacat. Napoleon Bonaparte hebat, tapi kalah dengan seorang pelacur. Sehingga terlambat dia pergi ke medan perang saat perang terakhir dengan Inggris. Semua punya cacat.
Saya teringat itu ketika Gus Dur jadi presiden, dia ceramah di Kuala Lumpur, katanya semua presiden Indonesia ini punya cacat. Semua presiden Indonesia gila. Soekarno gila perempuan, Soeharto gila harta, Habibie gila kerja. Kalau saya yang milih yang gila. Artinya semua punya cacat, semua punya sisi-sisi yang tidak baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia disebut dengan Al-Quddus, sebab tidak ada sedikit pun ruang yang bisa menunjukkan kecacatan Allah, sebab dia Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha segala-galanya. Dia tidak punya satu pun sisi lemah, sebab dia adalah Tuhan. Kalau ada sisi lemahnya, maka batallah dia menjadi Tuhan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya melalui moderator, saya persilakan dengan segala hormat.